Shalom. 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 Kurang semangat nih. Shalom. Shalom. Ya. Kak Nelson percaya bahwa kalian ada siang hari ini di sini tidak ada yang kebetulan. Amin. Sebab bisa saja kamu nggak ada ke sini. Bisa saja kamu nggak datang ke sini, kamu ke tempat yang lain atau ya nggak ada di tempat ini. Tapi kalau kamu ada hari ini di tempat ini, Kak Nelson percaya bahwa kamu ada di sini karena Tuhan punya rancangan yang indah buat setiap kita. Amin. Nah, hari ini Kak Nelson diberi tema di depan kita adalah fruit of the spirit, ya, buah Roh Kudus yang mau nggak mau harus ada di setiap kehidupan kita karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang percaya yang tadi worship leader sempat katakan bahwa ketika kita mengenal Tuhan, hidup kita tidak akan sama. Haleluya. Itu kebenaran. Sekali lagi, itu kebenaran. Itu bukan hanya kata-kata penyemangat, tapi itu kebenaran yang harus kita hidupi dalam hidup kita. Kita lihat dulu nats pembimbing kita dalam Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23, bisa ditayangkan? Bisa ditayangkan? Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, terus kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalian mau percaya atau tidak percaya, Kak Nelson mau sampaikan begini. 9 buah roh ini kalau ada dalam hidup kita, kita tidak akan menjadi anak-anak muda yang biasa-biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena saya ulang ya, kalau 9 buah roh ini ada di hidup kamu, kamu tidak akan menjadi anak muda yang biasa-biasa. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Tapi kalau 9 buah roh ini tidak ada dalam hidup kamu, kamu mungkin tampilan luarnya oke, tampilan luarnya mantap, casingnya bagus, tapi kamu di dalamnya itu busuk. Dan kalau kamu terus ada di tahap itu atau kualitas seperti itu, kamu akan menjadi pribadi yang gagal. Ya. Kamu akan menjadi pribadi yang gagal. Dan karena saya sampaikan bahwa harusnya setiap orang Kristen harusnya punya buah roh ini. Harusnya. Dan orang di luar Kristen tidak bisa punya ini. Orang di luar Kristen tidak akan punya ini. Hanya orang Kristen. Tapi pada kenyataannya tidak semua orang Kristen punya buah roh. Kenapa bisa begitu? Nah, ini kita mau bedah. Kita mau pelajari. Sekali lagi saya mau sampaikan, hanya orang Kristen yang bisa punya 9 buah roh ini. Kalau dia bukan Kristen, dia tidak akan punya itu. Saya kasih contoh. Coba ditayangkan pas ayat 22 tadi. Satu aja karena saya sampaikan, coba. Ayat 22 tadi. Galatia pasal 5 ayat 22. Nah, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Karena saya mau sedikit bahas tentang sukacita. Sukacita ini, kalau kita dalami, orang bisa punya sukacita kalau dia ada di dalam Kristus. Di dalam Alkitab, khususnya di dalam teks Inggrisnya, kita akan menemukan banyak istilah tentang sukacita ini. Tapi banyak istilah itu hanya dikelompokkan menjadi 2, yaitu happy atau joy. Nah, dunia hanya bisa memberi yang namanya happy, yang sifatnya sementara.
Kamu dikasih handphone, punya pacar, kamu senang. Dan orang luar juga sama, orang bukan Kristen juga sama. Kamu misalnya kuliah, dapat kuliah yang bagus seperti yang kamu inginkan, kamu senang. Itu happy. Dan sifatnya sementara. Tapi sukacita yang Alkitab sampaikan sini, joy, ini nggak bisa, karena sifatnya kekal, dan itu hanya diberikan oleh Tuhan Yesus. Makanya tadi kan Nelson bilang bahwa orang yang hanya di dalam Kristus, percaya Kristus, baru bisa punya ini. Kalau dia tidak dalam Kristus, nggak punya. Makanya kalau Nelson katakan, harusnya orang Kristen itu punya buah Roh Kudus. Tapi kenapa kita menemukan banyak orang Kristen? Karena sampai turun ya, boleh ya? Kenapa banyak orang Kristen tidak punya buah Roh? Karena saya kasih contoh. Ini karena anaknya sakit dan istri karena juga kemarin sakit, dirawat di satu rumah sakit Kristen. Karena kemarin waktu selesai daftar, istri masuk rumah sakit, karena mesti jaga anaknya karena beda rumah sakit. Nah ini juga ternyata nggak kebetulan. Istri Nelson dapat rumah sakit yang Kristen, anak dapat rumah sakit yang bukan Kristen. Karena kemarin jemput istri, lalu istri cerita kemarin mau ganti infus, butuh 4 jam. Butuh 4 jam. Sudah dikasih tahu alasannya ini, itu, segala macam. Sampai 4 jam. Yang bukan rumah sakit Kristen. Kita pencet belnya, gak lama mereka datang. Prosesnya cepat. Ada lagi rumah sakit Kristen yang tulisannya apa? Senyum, sapa, salam. Tapi yang bertugas itu, mukanya juteknya minta ampun. Tapi di slogannya apa? Senyum, sapa, salam. Sampai ada jemaat yang ngomong gini, mendingan itu dicabut aja, dicopot aja. Karena saya pernah bilang sama Messi, kalau kalian ada di situ, kalian akan mau ngomong sama mereka, kalian ini malu-maluin. Ini rumah sakit Kristen tapi malu-maluin. Cuman ganti info saja butuh 4 jam. Ini orang Kristen. Karena saya mau sampaikan bahwa sekali lagi, kalau kita punya buah Roh itu dalam hidup kita, kita akan menjadi anak muda yang keren. Kalau kamu punya buah Roh itu dalam hidup kamu, orang tuamu senang, papa mamamu senang, dimanapun kamu berada, orang sekeliling kamu pasti senang. Karena kamu punya buah Roh ini dalam hidup kamu. Tapi kalau kamu tidak punya buah Roh ini, hidup kamu akan jadi troublemaker. Kamu akan bikin orang tua kamu stres. Kamu akan buat orang sekeliling kamu pusing dengan hidup kamu, karena kamu tidak menghasilkan buah Roh ini. Tapi kalau kamu memiliki buah Roh ini, hidup kamu keren. Kamu nggak ada orang nyari kamu. Kenapa? Karena kamu mengajikan sesuatu yang berbeda. Nah, karena saya mau langsung aja untuk menghemat waktu. Kenapa orang tidak punya buah Roh walaupun rajin ke gereja, bahkan melayani? Kita lihat Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5. Coba Yohanes pasal 15, kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Di luar Kristus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yang ditampilkan oleh seseorang di luar Kristus itu bukan sesuatu yang murni. Yang ditampilkan oleh orang yang tidak tinggal di dalam Kristus itu kepalsuan. Itu kepalsuan. Sebab buah Roh ini, 9 buah Roh itu hanya akan ada
pada orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Kalau dia nggak sungguh-sungguh percaya pada Kristus, yang tadi, dia tidak akan bisa menghasilkan buah roh. Jadi bagaimana supaya kita punya buah roh dalam hidup kita? Pertama, kita mesti tinggal di dalam Kristus. Nah, pengertian tinggal di sini ini bicara tentang orang yang percaya kepada Kristus. Kalau dia tidak percaya kepada Kristus, dia tidak akan punya buah roh. Pertanyaannya, percaya seperti apa? Karena saya kan sudah lahir dari Kristen, masa saya belum percaya? Saya kan sudah hidup sekian tahun, masa nggak percaya? Saya kan sudah pelayan Tuhan di gereja, masa nggak percaya? Kita akan lihat 3 kualitas percaya menurut Alkitab. Di dalam Alkitab, kalau kita baca teks Indonesia, kita tidak akan bisa temukan perbedaan itu. Tapi kalau dalam teks Inggrisnya, nah itu kita bisa tahu. Perbedaan antara percaya yang Tuhan mau, percaya yang benar yang akan membuat kita menghasilkan buah roh itu akan ketahuan di sana. Yang pertama, di dalam Alkitab, kalau kita lihat, kata percaya itu tahap pertama, tahap paling bawah, tahap paling mendasar itu namanya belief. Coba ditayangkan. Nah, ini. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Dan pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Kata percaya di sini, kalau kamu lihat di teks Inggrisnya, itu menggunakan kata belief. Nah, umumnya orang yang baru percaya pada Kristus, imannya ada di tahap ini. Ada di tahap ini. Umumnya ada di tahap ini. Semua. Perwira ini kan dia bukan orang percaya. Nah, makanya kenapa ada banyak orang yang percaya, ngaku percaya Yesus, tapi nggak punya buah roh. Jangan-jangan dia masih ada di tahap ini. Nah, tahap ini secara sederhana memiliki 2 ciri. Ciri yang pertama, orang yang imannya di tahap belief ini, pertama, cirinya adalah dia nggak punya komitmen dengan Tuhan. Dia nggak punya komitmen dengan Tuhan. Ke gereja, ibadah, pelayanan, tapi dia nggak punya komitmen. Makanya apa yang terjadi? Ibadah tapi dosa jalan terus. Tidak ibadah tapi hidupnya tetap sama. Idealnya harusnya kalau dia percaya benar sungguh-sungguh pada Tuhan, hidupnya pasti beda. Makanya tadi kita katakan bahwa ketika kita percaya pada Tuhan, kita tidak akan sama seperti sebelumnya. Itu kebenaran. Itu bukan slogan. Itu kebenaran. Tapi itu hanya akan jadi slogan kalau percaya kita hanya ada di level ini. Karena orang di level ini dia nggak punya komitmen dengan Tuhan. Datang ibadah, ya kalau ada cewek cantik, ada cowok ganteng, hanya itu aja. Tapi disuruh komitmen sama Tuhan, nanti dulu. Nah, kalau orang nggak punya komitmen, nggak bisa menghasilkan buah roh, nggak bisa. Masalah dikit galau, masalah dikit stres, masalah dikit mau bunuh diri. Ini karena dia nggak punya komitmen dengan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena imannya masih di tahap ini. Dan kalau kita tidak hati-hati, bertahun-tahun kita tetap bisa ada di level ini. Nggak bisa naik. Dan kalau ini nggak naik, kita nggak bisa menghasilkan buah roh. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang kedua, orang yang imannya masih di tahap belief ini, dia nggak punya komitmen dengan firman. Firman Tuhan ngajarin hidup benar, firman Tuhan ngajarin hidup kudus, firman Tuhan ngajarin hidup takut akan Tuhan, firman Tuhan ngajarin hidup harus menghormati orang tua, taat pada orang tua dan segala macam hal, nggak mau diikuti karena memang dia nggak punya komitmen. Ibadah, pelayanan, tapi semua itu dilakukan hanya rutinitas.
Karena saya berharap kalian datang ibadah Yus setiap minggu di sini, bukan lagi hanya rutinitas setiap minggu kalian ketemu di sini dan beribadah, tapi kalian ibadah karena kalian punya komitmen dengan Tuhan. Orang yang datang ibadah dengan prinsip saya ibadah karena ini komitmen saya dengan Tuhan, beda. Haleluya. Haleluya. Kalau kamu datang ibadah punya komitmen dengan Tuhan, beda. Orang ngomong, hari ini kayaknya nggak rasa apa-apa ya, saya nggak ngalamin apa-apa ya. Dia ngalamin kayak gitu karena dia nggak punya komitmen dengan Tuhan. Kalau kamu datang ke sini punya komitmen dengan Tuhan, belum nyampe di sini, baru di bawah aja kamu sudah bisa merasakan hadirat Tuhan. Baru nyanyi aja kamu sudah dapat sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau kamu datang nggak punya komitmen dengan Tuhan, orang mau nyanyi mau apa segala macam, kamu biasa aja. Karena kamu datang nggak punya komitmen. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua, ini bisa dielaborasi lebih jauh lagi. Bisa. Tahap yang kedua, namanya tahap iman yang istilah dalam bahasa Inggris adalah trust. Ya, bisa ditayangkan. Nah ini banyak ayat, tapi karena saya pilih satu-satu ayat aja. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Nah, kata trust di sini ini bicara orang bisa percaya kalau ada bukti. Makanya lihat kalimat ini. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya. Sebab apa? Ini bisa saja dia pura-pura nih. Makanya kalau dia pura-pura, dia bertindak baik, ramah, jangan mudah percaya. Jangan mudah percaya. Orang yang di tahap trust ini agak lebih tinggi dari yang pertama. Dia percaya kepada Tuhan kalau ada bukti dulu. Dia mau sungguh-sungguh kepada Tuhan kalau ada bukti dulu. Karena saya sedang melayani orang bukan Kristen. Ini orang sakit, sudah dibawa ke beberapa rumah sakit di Jakarta, rumah sakit terkenal lah di Jakarta. Sampai udah 2 kali ke Penang, balik ke Indonesia, hasilnya nggak ada sakit. Hasilnya nggak ada sakit. Lalu kan Nazan berdoa buat mereka, dan sekarang tinggal dikit aja. Ibu ini ngomong gini, Pak, kalau saya udah sembuh total, saya mau dibaptis. Kedengarannya baik, tapi ini menunjukkan bahwa iman dia ada di tahap ini. Percaya kalau ada bukti. Pertanyaannya, kalau nggak ada bukti, nggak percaya. Tuhan, saya akan sungguh-sungguh sama Engkau. Kalau Tuhan sudah kasih saya pasangan hidup, kasih saya jodoh, kasih saya pacar, kasih saya sekolah yang bagus, kasih saya tempat kuliah yang bagus, kasih pekerjaan yang bagus, maka saya akan sungguh-sungguh. Ini iman di tahap trust. Kalau Tuhan nggak kasih dia pacar tahun ini, dia nggak akan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan nggak kasih dia tempat kuliah yang seperti yang diharapkan, dia nggak akan sungguh-sungguh. Kalau Tuhan nggak kasih dia pekerjaan yang seperti yang dia mau, dia nggak akan sungguh-sungguh. Dan banyak orang Kristen tipenya seperti ini. Makanya bertahun-tahun ibadah, tapi begitu. Karena dia nggak mau sungguh-sungguh, nggak punya komitmen. Mau komitmen sama Tuhan kalau ada bukti dulu. Ya bisa saja Tuhan kasih bukti, tapi bisa saja Tuhan ngajarin nggak perlu. Haleluya. Tuhan ngomong sama Thomas, berbahagialah kamu percaya karena melihat. Tapi kita tidak perlu melihat, tidak perlu ada bukti. Haleluya. Kamu kalau mau menghasilkan buah Roh Kudus, jangan percaya, tunggu bukti. Haleluya. Jangan percaya, tunggu bukti. Jangan mau komitmen sama Tuhan baru kalau ada bukti. Mau komitmen sama firman Tuhan kalau ada bukti. Jangan. Iman kamu tidak akan bertumbuh. Iman kamu di tahap ini. Bahkan
Di situ ada potensi besar kamu bisa tercampak dari Tuhan. Karena saya kan lihat kemarin doa 10 hari itu kan ada pembahasan tentang Roh Kudus tuh. Karena saya hampir setiap bulan kan doa semalaman di sini. Jadi tahu lihat ada jadwal di situ. Tiap hari itu ada jadwal. Dan karena percaya pembahasan sudah panjang. Salah satu misalnya Roh Kudus itu ketika kita percaya, seseorang percaya karena peran Roh Kudus. Seseorang percaya karena peran Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi tidak berhenti di situ. Ada ajaran yang mengatakan bahwa sekali selamat tetap selamat. Kalau kita gereja Bethel Indonesia nggak percaya itu. Kita percaya hari ini kita selamat, nanti artinya apa? Hari ini kamu percaya kamu selamatkan, tapi perjalanan waktu kamu masih 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kalau kamu nggak konsisten dengan Tuhan, kamu bisa tercampak. Nah, orang di tahap trust ini, dia punya potensi yang besar bisa meninggalkan Tuhan. Di dalam Alkitab ada contoh. Di dalam Alkitab ada contoh. Orang-orang yang hebat bisa tercampak. Karena kasih satu contoh, teman pelayanannya Billy Graham. Ada yang tahu Billy Graham? Kalian nggak tahu ya? Billy Graham adalah seorang hamba Tuhan luar biasa. Temannya juga luar biasa. Tapi tahu apa kalian? Air hidupnya apa? Dia berkata dia tidak percaya Yesus. Padahal dia KKR kemana-mana. Orang bertanya, Pak, terus waktu dia KKR kemana-mana banyak orang sembuh, itu gimana tuh? Maka dia mati secara tragis. Jadi kalau orang tahap imannya di tahap trust ini masih punya potensi besar, bisa tinggalkan Tuhan. Oh, waktu masih muda kayaknya semangat ikut Tuhan, ibadah. Tapi kenapa bisa begitu ya? Karena tahap imannya dia hanya di tahap trust ini. Menghadapi tantangan, kesulitan, pergumulan hidup, lalu ketika dia nggak bertumbuh, dia bisa tinggalkan Tuhan. Yang ketiga, tahap yang ketiga, ini tahap yang paling tinggi, yang namanya faith. Coba kita lihat Lukas pasal 18. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Kata iman di sini dalam teks Inggrisnya adalah faith. Kenapa? Yang Yesus nanti cari adalah iman seperti ini, karena iman yang paling tinggi. Iman yang tahap atau levelnya di faith ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan, mau komitmen sama Tuhan, komitmen sama firman, tidak perlu ada bukti. Mau ada bukti, tidak ada bukti, dia tetap percaya kepada Kristus. Haleluya. Orang di tahap ini akan membuat dia akan menghasilkan buah roh dalam hidupnya. Saat dia ada dalam penderitaan, dia tetap memiliki sukacita. Saat ada dalam masalah, dia tetap setia. Saat ada dalam situasi yang kacau, situasi yang tidak menentu, dia tetap bisa mengontrol dirinya. Kenapa? Karena dia punya self control. Siapa yang membuat dia punya self control? Roh Kudus. Coba kamu lihat aja. Orang yang nggak percaya Tuhan sungguh-sungguh, yang belum imannya di tahap faith ini, ketika menghadapi masalah, lihat aja, udah kayak banting kesurupan. Tapi kalau orang percaya sungguh-sungguh pada Tuhan, sudah di tahap level faith ini, tantangan masalah yang begitu berat menghampiri hidupnya, dia bisa tetap tenang. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Hanya orang yang punya iman di level faith ini yang bisa begitu. Dia tetap tenang sebab dia tahu siapa Tuhannya. Haleluya. Amin. Diputusin pacar,
tenang dia. Dijahatin teman, tenang dia. Diberhenti dari pekerjaan, tenang. Karena dia tahu Tuhan punya rancangan yang indah buat dia. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rancangan Tuhan. Dia tenang. Dia santai aja. Kenapa? Dia tahu siapa Tuhannya. Aku Tuhan Allahmu, mengerti rancangan apa yang ada padaku tentang kamu. Bukan rancangan jahat, bukan rancangan kehancuran, kecelakaan, mara bahaya, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Tenang. Karena Rasul sendiri berkali-kali mengalami peristiwa seperti itu. Banyak hal yang kelihatannya pahit, menyakitkan, tapi ketika kita tenang, kita lihat, oh ternyata rancangan Tuhan sangat dahsyat, sangat luar biasa. Kita akan bisa ada di tahap ini ketika kita punya iman sudah ada di level faith ini. Karena saya dorong kalian semua, kamu yang tahu tentang kualitas iman kamu, kamu ada di level mana? Kalau kamu ada di level belief, karena saya dorong kamu naik ke level berikut. Jangan terus ada di level itu, karena level itu akan berpotensi membuat kamu tercampur dari Tuhan. Kalau kamu sudah ada di level faith ini, apapun terjadi, tenang aja. Tuhan jamin masa depan kamu. Tuhan jamin semuanya. Kamu akan tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Tenang. Tetap ada sukacita. Tetap ada kesetiaan. Tetap ada pengharapan. Semua buah roh itu akan datang kepada kita ketika kita sudah ada di level faith ini. Haleluya. Bagian yang kedua, bagaimana supaya kita menghasilkan buah roh? Bisa diklik. Terus ini ayat-ayat tentang iman level faith ini. Terus lagi ya, tinggal di dalam firman. Ayatnya diganti ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Kalau waktunya sudah ini dikasih tanda ya. Oke, kita baca sama-sama. Di ayat 7 ya. 3, 2, 1. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu mau punya buah roh dalam hidup kamu, kamu harus tinggal di dalam firman. Hidup sesuai dengan firman. Apa yang firman katakan, ikuti. Mazmur pasal 23 berkata bahwa Tuhan adalah gembala yang baik. Gembala yang baik menuntun kita kepada padang rumput yang hijau dan mata air yang tenang. Di luar sana kamu bisa dapatkan banyak nasihat. Sekarang banyak sekali di TikTok ada banyak nasihat arahan. Tapi saya beritahu kamu, nasihat yang paling dahsyat dan luar biasa adalah firman. Kalau seseorang mulai dari muda sudah mengambil komitmen untuk hidup sesuai firman, kamu akan menjadi anak muda yang hebat. Tapi walaupun otak kamu encer, cemerlang, jenius, tapi kalau kamu tidak hidup sesuai dengan firman, bisa saja kamu berhasil secara lahiriah, sukses secara lahiriah, tapi ujungnya kesuksesan itu akan menghancurkan kamu. Tapi kalau kamu dari sejak muda membiarkan hidupmu, hari-hari hidupmu, langkah kaki kamu selalu berjalan seturut dengan tuntunan firman, dari muda kamu akan menjadi anak muda yang hebat, menjadi orang tua yang hebat, dan pada akhirnya satu saat Tuhan panggil kamu, kamu akan meninggalkan legacy. Dan ini yang Tuhan mau. Kita tidak boleh menjadi anak muda yang sembarangan. Menjadi anak muda yang berkualitas. Anak muda yang berkualitas adalah anak muda yang senantiasa mengeluarkan buah roh dalam hidup mereka. Dan bagaimana supaya itu terjadi? Kamu harus berkomitmen menghidupi firman yang kamu dengar.
Tidak pernah Kanason jumpai. Oh, anak muda itu hancur hidupnya gara-gara dia ngikutin firman, nggak ada. Tapi yang Kanason tahu selama ini, banyak anak muda yang tadinya hidupnya ngikutin firman, hidupnya hancur, hidupnya rusak, hidupnya berantakan. Dan pada waktu dia dengar firman mengajari dia hidup benar, hidup takut akan Tuhan, hidup ikut tuntunan Tuhan, dan dia mengambil keputusan mengikutinya, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Karena saya kasih contoh, ada 500 orang sukses yang kesuksesan mereka menurut penelitian mempengaruhi bukan satu negara, tapi mempengaruhi peradaban dunia ini. 500 orang diteliti hidup mereka. Salah satu rahasianya kenapa mereka bisa sesukses itu, karena mereka melakukan firman yang berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Salah satu rahasia kesuksesan mereka, menghormati orang tua. Kita berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu. Artinya apa? Kalau kamu nggak hormat orang tua, kamu nggak umur panjang, nak, dek. Kalau kamu nggak hormati orang tua, nggak umur panjang. Ini kata firman. Dan kalau kamu baca dalam perjanjian lama, orang-orang yang menentang orang tua, yang tidak hormat sama orang tua, konsekuensinya mati. Ngomong kata-kata kasar pada orang tua di dalam perjanjian lama, itu konsekuensinya dirajam dengan batu. Tapi kalau kamu menghormati orang tua, umur panjang. Itu kata firman. Dan masih banyak lagi yang lain. Sekali lagi karena saya dorong kalian semua, mulai sejak sekarang, masih muda kalian, belajar untuk hidup ikuti tuntunan firman. Kalau temanmu nasihatin kamu sesuatu yang baik, tapi kalau tidak sesuai firman, jangan diikuti. Kalau itu sesuai firman, ikuti. Tapi kalau itu kelihatan baik tapi tidak sesuai firman, tolak. Karena itu kelihatannya baik tapi ujungnya menghancurkan kita. Lihat, nasihatnya sesuai firman enggak? Kalau nggak sesuai firman, tolak. Karena itu akan menghancurkan. Amsal berkata, ada jalan disangka orang lurus, tapi pada akhirnya menuju kepada kebinasaan. Nasihatnya kelihatan bagus, tapi setelah kita dalami ternyata bahaya. Kenapa bahaya? Karena nggak sesuai firman. Tapi kalau firman tuntun kita, ngajarin kita, nasihatin kita, ikutin. Mungkin kelihatannya berat, susah. Harus dimampuin orang yang jahatin kita, kayaknya susah banget gitu. Ikutin. Gimana? Karena papa saya kan jahat amat, gimana saya mau hormati? Kita hormati dia. Mama saya kayak begitu, gimana saya bisa menghormati dia? Tetap hormati dia. Sejahat apapun papa kamu, dia adalah tetap papamu. Serusak apapun mama, itu tetap mama. Tetap mama kita, tetap ayah kita, tetap orang tua kita. Dan kalau kamu tetap menghormati mereka, Tuhan memberkati kamu. Terakhir, poin terakhir. Nah, ini yang ketiga. Bagaimana supaya kita menghasilkan buah Roh Kudus? Dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda bisa baca satu ayat ini. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota padaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus padaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Coba lihat kalimat di atas. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, dipenuhi oleh Roh Kudus, artinya kita secara aktif membiarkan hidup kita, seluruh hidup kita, mata kita, telinga kita, pikiran kita, tangan kita, kaki kita, untuk dikuasai, dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa ada banyak anak muda yang rajin ibadah tapi dia tidak bisa menghasilkan buah roh? Karena dia tidak membiarkan hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus.
Ajaran Gereja Bethel Indonesia mengatakan bahwa kita orang percaya bisa dipenuhi Roh Kudus berulang-ulang kali. Kalau kita membiarkan diri kita dipenuhi Roh Kudus, mata kita, telinga kita, pikiran kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita dipenuhi Roh Kudus, maka kita pasti akan menghasilkan buah Roh Kudus. Haleluya. Karena waktu kita mau bicara, kita ngomong, semua sudah dituntun oleh Roh Kudus. Telinga kita biarkan dikuasai oleh Roh Kudus. Artinya apa? Kita nggak membiarkan telinga kita mendengar kata-kata yang negatif, kata-kata yang melemahkan, kata-kata yang membuat kita jadi lemah. Kita nggak biarkan. Tapi kita membiarkan telinga kita mendengarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, mendengar firman. Pasti kata-kata kita akan memberkati orang. Tindakan kita akan memberkati orang. Kenapa? Karena semua area hidup kita biarkan untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Orang yang punya Roh Kudus seperti ini baru bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Kalau dia nggak dipenuhi Roh Kudus, seperti pengertian tadi kan saya sampaikan, nggak bisa. Kalau hanya cuma berbahasa roh, tapi tidak membiarkan dirinya seluruhnya dipenuhi Roh Kudus, nggak bisa. Siapa yang mau menghasilkan buah Roh Kudus? Yang akan saya sampaikan ini 3 prinsip mendasar. Kalau kalian tidak lakukan prinsip ini, nggak akan bisa. Karena menghasilkan buah Roh Kudus tidak bisa direkayasa, nggak bisa. Pura-pura baik, pura-pura sopan, pura-pura ramah, pura-pura penuh kasih, pura-pura bisa menguasai diri, nggak bisa. Cepat jebol, cepat ketahuan. Tapi kalau itu terjadi, kita baik, kita ramah, kita sopan, kita penuh kasih, bisa mengontrol diri karena hasil karya Roh Kudus dalam hidup kita. Hari ini, besok, minggu depan, bulan depan, tahun depan tetap sama. Haleluya. Di rumah, di gereja, di kampus, di tempat pekerjaan sama. Kalau yang kita lakukan hanya pura-pura, di gereja baik, sampai di parkiran udah ngaco. Karena saya pernah ikut satu acara besar di daerah Sentul. Wah, hadirat Tuhan luar biasa. Kita baru selesai acara, baru di parkiran, orang udah berantem di situ. Suami istri lempar-lemparan pakai botol aqua. Karena saya lihat dengan mata kepala sendiri. Lalu saya mikir ini, ya astaga, tadi ibadah begitu luar biasa, hadirat Tuhan begitu luar biasa, kok mah baru keluar dari ruangan, masuk parkiran, kok bisa jadi begitu? Karena itu tadi, tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, tidak sungguh-sungguh membiarkan hidupnya sesuai firman Tuhan. Yang ketiga, tidak membiarkan emosinya dikuasai oleh Roh Kudus, pikirannya dikuasai oleh Roh Kudus. Kita semua ini bisa dipanggil orang untuk emosi. Di jalanan, orang kita jalan baik-baik, disenggol segala macam, bisa. Keputusan di tangan kita, mau ikut tuntunan Roh Kudus atau ikut emosi kita. Lihat, banyak orang hancur hidupnya, mati sia-sia di jalanan gara-gara apa? Tidak bisa mengontrol dirinya. Hal sepele aja. Mari hidupi firman, biarkan hidup kita dipenuhi Roh Kudus supaya kita menghasilkan 9 buah roh dalam hidup kita. Haleluya. Sekali lagi, tidak terlambat. Apalagi sejak muda seperti ini, kalian sudah mulai belajar dipenuhi Roh Kudus, hidup kalian akan keren banget. Papa mama kamu akan bersyukur, terima kasih Tuhan buat anakku yang luar biasa. Temanmu akan bilang, terima kasih Tuhan buat teman yang ada padaku hari ini. Dia orang yang luar biasa. Kenapa? Karena kamu menghasilkan buah roh. Hidup kamu dimanapun berada, kamu tidak akan merusak orang, tapi membuat orang yang rusak jadi baik. Karena ada buah Roh Kudus dalam hidup kamu. Haleluya. Amin.